akan membaca bagian Alkitab dari Amsal pasal 3 ya. Mungkin banyak kata jadikan bagian Alkitab untuk merenungkan tentang pemaknaan sebuah kehidupan dalam rentangan perjalanan yang Tuhan beri, Tuhan tuntun sepanjang hidup kita yang berbeda satu dengan yang lain. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-18. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jadi sekali lagi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kejayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalan sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan 70 tahun kalau diletakkan pada sebuah timbangan, saya tidak tahu bagaimana Ibu Nino memaknainya atau merasakannya. Tangan kiri kesulitan atau tangan kanan kesukaan, mana yang lebih berat? Kita pun masing-masing sebagai manusia ciptaan Tuhan dengan rentangan usia yang berbeda-beda. Ada yang sudah lebih dari 70, ada yang masih kurang dari 70. Kalau kita menimbang-nimbang dan menoleh ke belakang, melihat perjalanan hidup kita, mana yang lebih berat? Mana yang lebih banyak kita alami? Kesukacitaan atau derita? Kira-kira ibu bapak, mari jangan terlalu tegang kalau ibadah-ibadah seperti ini. Kira-kira yang paling banyak gumul yang kita hadapi, gumul kita tentang sukacita atau gumul kita tentang derita? Berimbang, hebat, berimbang, ya? Berimbang, ada derita, ada sukacita, ada yang lain. Mungkin volume derita kita atau volume penderitaan kita sedikit jumlahnya, tapi mungkin berat sekali, ya, tragis sekali dirasakan oleh kita. Mungkin sukacita yang kita alami sedikit volumenya, tapi luar biasa kita memaknainya. Itu dinamika hidup yang berbeda satu dengan yang lain yang kita alami, ya? Sebagai manusia yang rentang, ada yang sudah omak di sana lebih dari 70 kayaknya, ya. Iyo, tapi masih hebat, ya, masih menyanyi, masih boleh dapat juara 1 kalau menyanyi di PKLU, ya. Nah, ibu bapak sekalian, bacaan kita dia mulai dengan bahagia dan dia berakhir juga dengan berbahagia. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. 70 tahun kalau tanpa hikmat, kalau bahasa Manado bilang hokmah, bahasa dulu itu bilang hokmah, hikmat.
kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah kebijaksanaan, kan Prof? Kira-kira Prof Sondak ada sekolah kebijaksanaan enggak di dunia ini? Tidak ada kan? Tidak ada. Karena kebijaksanaan itu tidak mungkin disekolahkan atau kita dapat dari sekolah pendidikan formal maupun non formal. Tapi hikmat itu dari Tuhan, dan kita harus minta. Kalau kita tidak minta, kita tidak akan diberi hikmat. Jadi banyak minta jo hikmat gitu, supaya Tuhan beri hikmat bagi kita sepanjang usia kita. Orang pandai belum tentu berhikmat. Tapi Ibu Nino yang 25 tahun ditinggal oleh sang suami yang tercinta, masih ingat persis kita itu peristiwa Pak Bolang itu. Saya kira Ika Smeando itu sangat ingat itu peristiwa 25 tahun ya, 25 tahun yang lalu dengan Pak Bolang. Kalau tanpa hikmat beliau menjalani single parent ini, mungkin ya tidak segagah sekarang ini, tidak dapat lihat 70 tahun. Ya tidak dapat lihat taruna, tanta rupa nona, kan? Dapat lihat taruna itu, tanta rupa nona, itu betul-betul. Tanpa hikmat tidak mungkin. Nah, Alkitab atau Amsal bilang salah satu syarat untuk bahagia dalam hidup adalah berhikmat. Karena itu hikmat itu diberikan kepada orang. Kalau diminta oleh orang, diberikan oleh Tuhan. Kalau diminta oleh manusia, syaratnya adalah apa? Surrender. Bahasa lain lagi kan. Syaratnya adalah penyerahan diri. Tidak mengandalkan kekayaan, tidak mengandalkan kepandaian, tidak mengandalkan kehormatan, tapi hanya mengandalkan Tuhan. Itu hikmat. Jadi orang kaya belum tentu berhikmat. Dan karena itu hikmat ini harus kita minta dari Tuhan. Jangan cuma minta Otto, Alphard, jangan. Boleh lo minta Alphard gitu, tapi jangan cuma itu yang dia minta gitu. Tapi minta hikmat. Karena hikmat itu melebihi dari permata, dari intan, dari emas, murni apapun. Dan hikmat itu tidak mungkin dicuri oleh orang lain. Kalau Tuhan memberi kita hikmat dan kita memelihara dengan setia hikmat itu, kebijaksanaan itu tidak mungkin dicuri oleh orang lain. Kalau harta benda orang boleh curi, gitu. Di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana tasmu, gitu, di situ hatimu. Gitu. Boleh dicuri, gitu. Tapi kalau hikmat itu ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Karena itu kita mesti minta dari Tuhan supaya jalan hidup kita berhikmat. Kita mampu menjadi kadang-kadang menjadi baby sister bagi cucu-cucu kita. Karena anak-anak kita, aduh, oma dan opa itu paling nyaman kalau dia titipkan cucu, gitu. Padahal dulu mama dan papa tidak pernah titip tuh anak itu kan, zaman-zaman torang dulu tuh belum terkenal ada pembantu atau yang jaga-jaga baby, gitu. Tapi ketika kita menjadi tua, belum tentu anak-anak kita melayani kita,
memelihara kita, menjaga kita, sama seperti kita melayani mereka. Betul, Bapak? Hah? Dulu kalau anak-anak pis akan petorang itu biasa aja, itu dosa pis akan. Mas sekarang kalau mama atau papa pis tong sebab bau itu, oh, so bilang gua mesti pis di Pampers. Beda cara merawat baby dengan cara merawat orang tua yang sudah jadi baby, gitu. Beda. Sehingga sikap kita pun sebagai orang tua perlu berhikmat untuk menanggapi atau untuk menerima pelayanan anak-anak kita yang mungkin tidak sama lagi ketika kita melayani anak-anak kita. Dan kalau begitu dalam perjalanan hidup Ibu Nino 70 tahun, single parents 25 tahun, secara fisik soalnya anak bertumbuh kan, malah lebih kurus kan sekarang kan. Secara fisik tidak bertumbuh, tapi orang tua yang berhikmat, secara rohani dia bertumbuh. Jadi buku-buku boleh longgar, tapi tuh hikmat jangan luntur. Fisik boleh sedikit ya, seperti tongkat, tidak apa-apa, tapi tuh semangat berhikmat menjadi berkat bagi orang lain tidak usah berubah, malah harus bertumbuh. Karena itu Alkitab bilang hikmat itu melebihi segala sesuatu. Bahkan di ayat yang selanjutnya dia bilang, kekayaan ada di tangan kirimu, kehormatan dan umur panjang di tangan kirimu, kehormatan dan kekayaan ada di tangan kanan. Jadi orang berhikmat mungkin bisa disepelekan orang lain, tetapi orang berhikmat tetap dia memiliki kecukupan dalam hidup. Dia bersuka cita karena hikmat ilahi itu dia miliki. Karena itu ibu dan bapak sekalian, ketika kita memasuki 70 tahun khususnya untuk Ibu Nino, saya punya keyakinan bahwa hikmat itu yang diterapkan oleh Ibu Nino dalam mengayomi kehidupan keluarga sendiri, anak dan cucu, yang butuh perhatian khusus, sesuatu yang tidak mudah, tidak mudah. Tapi karena hikmat itu, karena kita berserah kepada Tuhan dan kita meminta hikmat, kita meminta kekuatan, kita meminta kesabaran, kita meminta kasih, maka Ibu Nino menjadi berkat bagi keluarga. Tidak mudah kalau kita melihat ke belakang ya, perjalanan hidup 70 tahun ya kan? Tidak mudah. Tapi dengan hikmat Ibu Nino tidak kekurangan apresiasi dari orang lain, tidak kekurangan makan dan minum. Masih di rumah dulu, itu yang kita tahu ya kan? Tuhan mencukupkan bila kita surrender, kita berserah, kita meminta Tuhan untuk hadir dalam perjalanan 70 tahun. Saya kira tanpa Tuhan Ibu Nino tidak bertahan. Paling anak-anak cucu so veto-veto Pak Oma, cucu cece so 3 gitu. So veto-veto, Oma ada suruh jaga gua, kenapa so jatuh gitu. Tapi ya sabar gitu. Berhikmat.
hikmat, tapi dengan demikian orang memberi respek kepada kita. Orang menghormati orang berhikmat daripada orang kaya yang tidak berhikmat. Karena itu Alkitab bilang bahwa apa yang kita inginkan tidak mungkin tidak kita miliki kalau kita meminta hikmat dari Tuhan. Dan itu salah satu syarat untuk sebuah kebahagiaan. 70 tahun bertumbuh dalam iman dan pengalaman iman bersama orang lain yang ditularkan dari pengalaman iman bersama Tuhan sampai penatua sekarang, Kang. Oh, sunyana, so pensiun. So 70 tahun so nembole, gitu. Ya PIB nembole, gitu. Kalau tanpa hikmat maka tentu tidak akan berarti apa. Saya kira ini pelajaran pengalaman iman yang bisa kita belajar dari kehidupan seorang Yohana Bolang Manopo, bahwa dengan hikmat Tuhan maka dia boleh tumbuh dalam iman walaupun itu sebatate-tate semua jadi batate-tate itu, dan tidak ada yang muda terus itu, yang penting taruna itu. Penting taruna itu. Semangat hidup itu yang juga membuat kita bisa bertahan sebagai orang-orang lansia. Sekarang sudah ada istilah baru itu lansia, YOLD katanya, YOLD, young old, orang tua muda, orang tua muda. Jadinya pernah mau orang disebut tua, karena memang semangat itu, sukacita iman dan sukacita dalam hati itu obat untuk kita selalu kelihatan taruna, itu kelihatan mudah, itu. Tapi karena Tuhan memimpin dan menyertai Ibu Nino, karena itu bagian Alkitab ini kiranya memberi kekuatan bagi Ibu Nino, bagi kita semua, bahwa milikilah hikmat itu. Karena hikmat itu akan membawa kita pada keteguhan, semangat memaknai kehidupan. Masing-masing kita memiliki cara memaknai hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang memaknai hidup di hari tuanya jalan-jalan. Siapa dong om dan tante jalan-jalan? Kalau di rumah semua pikun, betul. Jadi kalau otak kita dan fisik kita pun tidak kita gerakkan dengan penuh semangat, maka mungkin 40 tahun sudah melihat 70 tahun. Tapi syukur Ibu Nino 70 tahun dapat lihat taruna. Dan karena itu mari kita miliki hikmat itu, agar hikmat itu yang akan memaknai umur kita. Dan itulah salah satu cara kita menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Begitu Justo Kang. Semua telat, semua babau kemarin di sana. Oke, amin. Semoga sukacita dari ulang tahun ini dimiliki oleh kita sekalian melalui dukungan kita dalam perayaan hari ulang tahun Ibu Nino yang kami cintai.